Di malam hari yang kadang agak sedikit bingung kepada diri sendiri melihat banyak sekali di luar sana yang dimana itu pekerjaan itu sudah sulit sekali untuk dicari. Dan gue salah satunya yang dimana itu lagi kesulitan mencari pekerjaan. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Dan kayaknya untuk bulan ini gue ada 40 lamaran pekerjaan yang dimana itu sangat lumayan effort dan belum ada panggilan. Tetapi kita tarik lebih jauh kepada janji yang dimana itu akan dibuka 19 juta lapangan pekerjaan. Loker lowongan pekerjaan. Mungkin kalian pernah dengar itu. Kalian pernah dengar di TV, di HP, di Instagram, di TikTok, di YouTube, dimanapun kapanpun itu pernah muncul. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebut 5 sertifikat rumah warga desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang digusur oleh Pengadilan Negeri Cikarang bersifat sah. Dan kita coba pindahkan lagi kepada si pihak 19 juta ini kepada, sebut saja kita lihat dulu deh. Bukan hanya 1 atau 2, tapi bahkan banyak sekali yang dimana itu kepala daerah itu ternyata sudah punya penggantinya. Mungkin bahasa kasar gini deh, lu punya saudara nih, ya kan? Ternyata saudaranya lu tuh, ya kan, sudah siap gitu loh. Ya udah, nanti lu tarik, suruh kerja. Apakah itu nepotisme? Iya, itu nepotisme. Dan itu sudah banyak sekali praktik-praktiknya. Gue sebut saja deh daerahnya karena ini masih aman. Yang pertama di daerah Banten. Pernah muncul di sebuah pernyataan kayak, ingat gak sih, kayak banyak sekali para pimpinan daerah itu mendaftarkan anak-anaknya buat bisa lanjut ke perkuliahan yang lain. Dan itu malah dibenerin sama orang Banten. Emang ya, ngeselin. Selanjutnya ada Kutai, ada Probolinggo, ada Cimahi. Yang dimana kasus mereka itu bukan hanya sekedar nepotisme doang, teman-teman. Tapi dia tuh menggenggam kekuasaan negara, bahkan menjual beli jabatan, izin tambang, hingga kontrol penuh terhadap birokrasi dalam politik di daerah lokal. Dan semua itu dalam satu tangan, dan juga semua itu untuk menjaga dinasti tetap eksis. Jika kita lihat dari tingkatan nasional, bukan beda cerita lagi malahan, tapi malah legislasi yang seharusnya itu harusnya diperkuat dengan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai yang emang menggunakan leluhur yang memang masih oke, ya kan, nilai luhur maksudnya gitu. Tapi diseret oleh instrumen-instrumen oligarki yang dimana itu membuka pintu kekuasaan yang lain, yang dimana itu hanya mereka saja yang punya modal, hanya saja yang punya koneksi, hanya saja yang punya nama besar, dan lain-lain gitu. Bahkan sebut saja kita yakni adalah si oligark itu sendiri, itu sudah bisa memanipulasi. Memanipulasi apa aja? Gak cuma dari segi sektor ekonomi, pariwisata, kesehatan, pendidikan, lain-lain. Tapi dari segi si yang katanya itu ini tuh harus dilobing dengan partai-partai. Nah, itu juga salah satu kandang gitu loh. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Bukan orangnya, tapi kandangnya tuh banyak sekali orang-orang seperti itu. Yang dimana hanya mengendalikan layaknya kayak parlemen, harus itu memblokir calon dengan calon yang ya mungkin takutnya mengganggu si partai itu dan lain-lain gitu. Jadinya mungkin gue agak sedikit tegaskan bahwa jika pemimpin lebih suka melanggengkan namanya garis keturunan daripada membangun sistem yang transparan, kuat, dan adil,
maka yang lahir bukanlah lagi tentang demokrasi itu sendiri, tetapi hanya monarki terselubung yang menyebut dirinya adalah pembangunan. Tapi sesungguhnya memperkaya kelompok kecil dengan memperhak atau mungkin membatasi hak para orang-orang publik untuk si pihak oligarki ini meraih keuntungan yang lebih besar. Well, selamat datang di podcast Angkringan Malam, tempat yang cukup luar biasa, dan mungkin itu merupakan sebuah intro yang cukup panjang sekali sebenarnya, cuman ya itulah yang lagi gue rasain, karena jujur aja kalau misalkan hal tersebut tidak ada yang meng-speak up kan, lantas siapa lagi gitu loh. Bahkan orang-orang yang gue kenal notabene memang punya tanda kutip tuh bisa berani lawan, sekarang aja sudah ciut gitu. Dan terlebih lagi juga, kalau misalkan ada yang mau lawan pun kayaknya dia juga udah pada terbentur dengan mungkin kayak seniornya, bosnya, ini itunya, rekan kerja, atau mungkin yang lain yang dimana kita pun, ya, sialan emang. Kalau mungkin bahasa orang sekarang, lo tuh dimiskinkan oleh dalam sistem. Lo tuh dibikin buruk oleh sistem. Lo tuh dibikin sedemikian buruk rupa supaya lo tuh bisa ditindas oleh atasan lo. Tapi ya begitulah kehidupan. Salah sendiri, ya kan? Lo menjadi warga WNI. Di sini gue bukan mau memprovokasi, bukan cuman ataupun yang lain, bukan cuman ya ini gue hanya mengaspirasikan para sebagai warga negara yang budiman, ya kan, kita mengaspirasikan masih boleh dong gitu. Karena kalau misalkan ternyata aspirasi juga nggak boleh, ya udahlah tinggal nunggu 2030 bubar aja. Kan pernah tuh kan presiden mana gitu ya, pernah bilang gitu, katanya negara Wakanda katanya itu akan mau bubar. Katanya sih gitu. Katanya gitu. Saudara-saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Oke, catatannya itu rekaman udah dari 7 tahun yang lalu. Udah lama banget. Cuma di beberapa forum-forum yang gue temuin, bahkan di tingkat WA atau mungkin Google Meet atau mungkin forum yang ada pembahasan tentang ini nih ya, si beliau ini, ya gimana ya, oke lah dia mengatasnamakan adalah bangsa luar, bahkan ada lanjutannya. Sebenarnya gue pengen nyantumin, cuman mungkin akan gue sampaikan habis ini ya. Jadi nanti akan gue kasih tunjukkan sebuah rekaman yang dimana itu beliau mengatakan itu sebagai bentuk kayak ini tuh hanya sebagai kayak skenario orang luar untuk kita tuh jatuh. Cuman ini baru tahun 2025, baru 5 tahun lagi, tapi kondisinya kok sesuai dengan ucapannya beliau gitu. Ilmiah Pak, soal 2030 itu Pak. Iya Pak, soal Indonesia 2030 bagaimana ya Pak? Itu ada tulisan dari luar negeri. Nah, iya Pak. Itu kan banyak pembicaraan seperti itu di luar negeri. Ada dibuka. Itu ilmiah atau fiksi Pak dari ituan bukunya? Karena banyak anggapan yang bahwa menilai novel itu fiksi Pak. Soal 2030. Anda begini ya, jadi di luar negeri itu ada namanya skenario writing ya. Memang bentuknya mungkin novel, tapi yang nulis itu adalah ahli-ahli intelijen strategis. You buka dong, you buka baca belum kan? Kalian bisa menyimpulkan sendiri deh untuk bagian sini. Tapi sekali lagi ini baru di awal segmen loh. Gue belum di mid, belum di akhir, cuman oke, ini akan menjadi episode terpanas untuk menutup
chapter dari yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. English girl named Fiona. Big bad gal named Abiola. Body yoddy shaped like cola. Back up, bring it to the owner. I'm still up on the roads, could I left. Still chatting to my bros on the tech. Fuck that, man, I don't give a F. Where you wanna get smoke cigarette? English girl named Fiona. African girl Adiola. Body yoddy shaped like cola. Back up, here come closer. Vida loca. Bullet. High as a cat, never sober. Shit Python, hit him with a cobra. Free up my bro Casanova. Sekarang, ketika kamu menjual barang di Tokopedia atau Shopee, itu kita sudah tahu betul ada namanya 0,5 dari omsetmu yang dimana itu langsung disabet oleh negara dalam tanda kutip sebagai pajak atau tax. Yang dimana itu mungkin di depan mata ya bunyinya adalah tax atau pajak. Tapi pada saat di belakang, tidak ada namanya diskusi apa-apa. Bahkan, pemerintah menyebut ini sebagai langkah efisiensi pajak. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini demi kepentingan rakyat atau hanya cara main untuk menambah lubang anggaran akibat belanja negara yang terlalu boros dan bahkan tidak transparan? Pemirsa, Kementerian Keuangan tengah melakukan kajian pengenaan pajak untuk transaksi perdagangan secara online atau e-commerce. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendataan perpajakan terhadap e-commerce lebih mudah terdeteksi karena semuanya berlangsung daring. PMK 37 tahun 2025 menyebutkan bahwa platform seperti kayak Shopee, Tokopedia, dan lain-lain itu wajib menjadi pemungut pajak. Mereka yang menjual barang, bahkan yang hanya sekedar kayak jualan tipis-tipis. Atau mungkin bahasanya tuh retail daerah menengah ke bawah lah, yang dimana tuh berjualan di rumah gitu. Itu otomatis langsung kena potong pajak. Yang dimana ya mungkin terdengarnya kayak, bang bukan itu cuma 0,5 ya? Iya, tapi jika dibikin ramean itu bisa compoundingnya gede itu. Gede cuy, sumpah. Dan ditambah lagi jika itu dikumpulin secara besar-besaran, itu marginnya itu bisa bukan margin tipis lagi. Dan bahkan pemerintah bilang ini demi pemerataan agar UMKM online atau UMKM offline punya beban pajak yang setara. Ya, Sri Mulyani resmi mengetok aturan baru, platform e-commerce kini wajib pungut PPh dari para merchant. Tujuannya jelas, optimalisasi penerimaan negara. Tapi apakah siap dijalankan tanpa bikin heboh? DPR mengingatkan agar kebijakan ini tak datang mendadak. Sementara pakar UMKM mengingatkan potensi beban baru bagi pelaku usaha kecil. Di sisi lain, pengamat memperkirakan negara bisa kantongi 10 triliun rupiah dari skema ini. Tapi tunggu dulu deh teman-teman. Ini beneran niatnya setulus itu? Atau gimana sih? Takutnya malah jadi udang balik tepung gitu loh. Jadi bakwan gitu. Entar enak lagi. Tapi begini, ada salah satu staf ahli Kemenq sendiri itu mengakui bahwa pajak ini tuh lebih bersifat administratif, bukan untuk menambah penerimaan secara signifikan. Jadi bisa bisa diartikan bahwa kalau misalkan itu beneran gara-gara administrasi, lantas kenapa dipaksakan, gitu loh. Dan kenapa para pelapak kecil itu selalu menjadi korban pertama dari ambisi reform dari pihak pemerintah itu sendiri. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memberikan penjelasan terkait transaksi janggal yang nilainya mencapai sekitar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. PPATK menyebut nilai temuan yang mencapai 300 triliun rupiah itu bukan berarti nilai dari hasil tindak penyimpangan seperti korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kemenq. Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menerbitkan aturan baru e-commerce wajib memungut pajak penghasilan atau PPh dari para pedagang online.
Aturan ini termuat dalam PMK nomor 37 tahun 2025, e-commerce ditunjuk sebagai pihak pemungut, penyetor, dan pelapor PPh pasal 22 dari pendapatan merchant dalam negeri. Pajak dipungut sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Merchant yang omsetnya di bawah 500 juta rupiah bisa mengajukan surat pernyataan agar tidak dipungut. Dan lebih herannya lagi adalah pemerintah tuh selalu bilang bahwa kita ingin menciptakan keadilan pajak. Tapi digitalisasi kayak DJP itu belum rampung, belum selesai. Tapi terlepas dari itu teman-teman, mengenai DJP, lebih gampang gitu ya. Mungkin gue lebih kasih sistem yang nyata, yang ini adalah Cortex. Bagi yang nggak tahu, jadi para baginda mulia ini itu meluncurkan sebuah sistem yang katanya baru gitu di awal tahun, yang katanya lagi itu akan menjadi game changer dari dunia perpajakan kita. Dan Cortex ini ibarat kayak super app pajak lah. Semua layanan, semua fasilitas kayak e-rek, e-billing, DJP online, e-faktur, dan lain-lain, itu semua sudah disatukan menjadi satu ekosistem. Gampangnya, dari daftar EPWP sampai setor pajak itu sudah lewat dengan satu pintu. Tapi masalahnya, pas mass rollout resmi mulai dari 1 Januari 2025, yang ada itu, pintunya sih kebuka, tapi setengah macet. Mungkin minggu pertama peluncuran Cortex itu ya bayangin aja lah euforianya udah kayak buka mall gitu loh. Ribuan dateng, nyoba masuk, nyoba sana sini. Dan fakta di lapangan juga itu data setelah Cortex itu diluncurkan di minggu awal ya itu sebesar 126.000 wajib pajak itu sudah berhasil pegang sertifikat digital. Bahkan ada juga yang 34 ribuan lagi. Bahkan sampai ada yang sibuk bikin faktur pajak yang totalnya mencapai 845.000 faktur. Mungkin kedengarannya keren. Kayak angka yang siap monster lah gitu loh. Tapi pada saat dicek kembali, ternyata itu hanya sebagai angka manusia saja. Mengingat kalau menurut konsultan pajak Indonesia itu mencatat bahwa 34 masalah itu sering dikeluhi oleh para wajib pajak. Dimulai dari OTP yang nyasarnya entah kemana, login yang sangat bikin frustasi, bahkan ada orang yang bikin profil aja gak selesai gara-gara server. Tuh bayangin tuh berantakan bagaimana itu. Ibarat kata kayak lemarinya anak kos lah. Sangat berantakan gitu. Bahkan beberapa fitur penting yang kayak ekspor detail barang pada saat lagi di faktur pajak ternyata belum ada. Dan konsultan pajak yang harusnya itu bisa terdaftar itu malah tidak terdaftar sama sekali. Malahan itu tidak ditemukan dalam sistem. Oke, bro dan sis, mungkin bridging dari intro sampai sekarang di tengah-tengah sesi mungkin agak terlalu hype-nya agak berlebih nih. Cuman gue pengen ngajak kalian lagi supaya sadar lah bahwa mungkin kalian juga tahu bahwa di tahun 2025 kita mendapatkan kabar dari baginda mulia yang ada di kursi pemerintahan, yang dimana memberikan kabar yakni PPN naik jadi 12%. Mungkin terdengar kayak hari, tapi santai dulu kawan. Mungkin lo terasa kayak pengen kesel, pengen apa, tapi sekali lagi santai dulu kawan. Karena ini semua itu kalau menurut pesan atau kabar dari baginda mulia yang ada di atas itu hanya untuk barang mewah doang. Katanya sih gitu. Dan juga untuk skemanya itu yakni adalah barang dan jasa yang enggak terlalu golongannya mewah kayak baju di mall, mie instan yang ada di supermarket, bahkan kopi susu kekinian yang biasa kalian minum di setiap sore itu pemerintah hanya pakai perhitungan DPP 11/12 dari harga jual. Artinya lu tetap merasakan beban pajak setara PPN 11% kayak sebelumnya.
Mungkin kedengarannya ya aman-aman aja gitu. Tapi ya kita tahulah, yang namanya definisi mewah itu kadang bisa lentur banget. Bahkan bisa mukul pala lu gitu. Mungkin saja ya hari ini bilangnya hanya untuk barang mewah. Kayak contohnya yang gue sebutin ini kayak mobil sport. Besok bisa jadi HP terbaru mungkin dianggapnya mewah. Ataupun bisa jadi lu berak di WC umum nih, bisa dikatakan mewah. Bisa jadi saja. Dan ini nih, lanjut lagi ya. Ada juga namanya tuh option pajak kendaraan bermotor sama bea milik nama kendaraan bermotor. Dan ini tuh sebenarnya bukan pajak baru sih, katanya gitu. Tapi ada tambahan 66% dari pajak pokok. Misalnya PKB lu itu 2.205.000, optionnya berarti 1.455.000. Total ya mungkin tiba-tiba setebel buku novel Harry Potter yang apa tuh, The Azkaban. Atau mungkin yang lain gitu. Bisa jadi aja, tapi ya seperti itulah. Mungkin memang ya ini demi katanya sih buat PAD atau pendapatan asli daerah. Tapi kalau tiap tahun angkanya itu tambahannya terus naik, ya kayak orang bisa bayar sambil ngopi anjing. Maksudnya ya gini aja deh, rakyat biasa bayar pajak aja tuh mungkin ada yang bisa, ada juga yang nggak bisa. Karena baik lagi, si orang yang begitu tuh kan lihat dari kondisi keuangannya dulu. Bisa jadi dia pengen bayar, ya kan, tiba-tiba kebutuhan keluarganya belum tercukupi. Tapi di sisi lain nanti kalau misalkan nggak bayar, misalkan lah bayar pajak motor gitu, ternyata 2 kali dari kebutuhan keluarganya, ya wassalam pak, selesai anjing. Hilang yang ada keluarganya. Makanya itu ya bener-bener dah, ini bisa dikatakan bahwa kita bayar pajak sembari ngutang gitu loh. Terus bahkan mulai 1 Agustus, seingat gue ya, di tahun ini lah lebih tepatnya gitu, ada lagi namanya aturan baru soal pajak emas. Buat konsumen akhir, gak ada lagi namanya PPh pasal 22 atau mungkin yang lain, karena pajak ini pindah ke produsen atau pedagang, dan bullion bank itu kena 0,25%. Ya oke, ini kelihatannya win-win lah buat rakyat kecil gitu. Tapi ya sekali lagi, Baginda mulia, jangan lupa sekali lagi Baginda mulia ya, harga emas ya nggak cuma ditentukan oleh pajak doang, tapi kalau biaya distribusi dan ongkos produksi naik, ya otomatis harga di toko tetap mungkin jalannya sembari merangkak mungkin, tapi ya pelan-pelan gitu. Tapi ya gak worse lah gitu loh, gak worse, masih belum bekerja gitu. Dan juga kalau ujung-ujungnya rakyat tetap keluar duit lebih, reformasi pajak ini itu cuma layaknya kayak ganti baju doang. Dan mungkin isi kantong rakyat ya tetap bolong-bolong juga. Dan ya makanya gitu, kita tuh pengen gitu loh, mau dan ngebet gitu loh, aturan pajak ini yang bukan cuma kelihatan adil di atas kertas atau mungkin biasa diomongin dalam iklan-iklan atau yang lain, tapi benar-benar terasa adil di dompet. Sekali lagi, di dompet. Karena kalau rakyat cuma diminta ya paham gitu loh, kayak pajak atau mungkin kayak pungutan gitu, tapi Baginda mulia aja nggak pernah dengerin keluhan. Sekarang si damn right, damn gitu. Gue nggak benci orangnya, cuman kebijakannya aja yang agak selalu merugikan. Kalau mungkin orang-orang sekarang atau mungkin sumuran gua ngomongnya gini, itu tuh orangnya di atas itu tuh adalah orang tua yang tidak mengetahui kebutuhan anaknya. Jadi asal beli, ya kan, asal kasih, padahal dibilang butuh atau enggak ya kagak gitu loh. Makanya ini kesabaran kita tuh terlalu tergerus sebagai rakyat masyarakat gitu loh. Dan ini mau sampai kapan gitu loh? Kalau misalkan sampai akhir dunia selesai ya udahlah. Yuk lah kita selesaikan ini sampai ending. Kemarin lu beli robot,
malah dibuat kayak ini doang, hut-hutan gitu. Sedangkan jujur aja, ada di sebuah negara menggunakan robot itu sama jenisnya, sama tipenya, sama bentuknya. Untuk apa? Hanya sebagai kayak teman anak kecil buat jalan-jalan, habis itu buat bercandaan, dan bahkan hanya sebagai kayak buat, ya udah, apa bahasanya tuh? Ornamen-ornamen kayak buat hypes-nya sebuah acara itu gede doang. Tapi di sini katanya pengen diterapkan buat kayak namanya jaga jalan raya, habis itu mengejar maling, habis itu mengejar penjahat dan yang lain. Kayak elah. Aduh, capek jadi negara ini. Capek jadi warga negara Wakanda gitu. Capek, sumpah. Nyari kerjaan sulit, buka kerjaan malah dipajak. Habis itu nyari target pasarnya lumayan capek juga. Elah. Bayangkan Indonesia itu layaknya surga tropis yang lumayan luas sekali. Indah banget. Pantai yang putih, angin yang indah, cahaya yang luar biasa menikmati kulit kita, suara burung di mana-mana. Habis itu dari segi percikan laut yang lumayan menenangkan, keindahan yang lumayan sangat kita berkata alhamdulillah itu sendiri. Tapi faktanya, sedikitnya 46-48% dari 55,9 juta hektar tanah non-hutan ini hanya dikuasai oleh 60 keluarga saja. Dan ada yang bahkan memegang 1,8 juta hektar itu sendirian. Ingat untuk kita perhatikan bahwa itu tanah seluas Kalimantan Tengah. Siapa mereka? Dan kalau misalkan kalian bertanya lagi, dia dari mana? Atau mau lebih dalam lagi, dia sih utusan siapa? Well. Dia itu bukan petani, dia bukan peternak, dia asli Indonesia, dan mereka adalah elit-elit yang ada di Indonesia. Yang dimana dia seorang pengusaha, kaya raya, konglomerat, bahkan pejabat, bahkan politisi negara kita. Dan ingat gak yang waktu itu salah satu, sebut saja beliau itu, yang dimana itu kecewa dengan dia tidak bisa mendapatkan hak tanahnya di salah satu pulau yang ada di daerah timur lah. Sebut saja si inisialnya BB gitu ya. Pulau itu hadiah dari Pak Jokowi ya Pak, dari Pak Tito untuk Pak Jokowi ya Pak ya? Gue deh, gimana cara hadiahnya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. BB itu Bob. Ya, gue gak mau sebut nama secara lengkap takutnya bahaya. Tapi ya orang itu aja merasa kayak kecewa gitu loh dengan hal tersebut. Meskipun kayak ya gak masalah, tapi dalam hati kayak dengki, itu dengkinya tuh pengen nonyok orang tuh kayaknya iya sih kayaknya orang. Tapi gini, terlepas dari itu semua, keluarga ini tuh memang yang membentuk sebuah monopoli di tanah kita. Dan bahkan dari segi sumber daya, sumber manusianya itu hanya dieksploitasi demi sebuah keuntungan. Dan bahkan ini juga bahasanya itu bukan sekedar ketimpangan doang kok, tapi ini bentuk penjajahan gaya baru, yang dimana tanah rakyat berubah menjadi aset oligarki. Tanah adat menjadi pabrik, dan warisan budaya hanya menjadi kubangan untuk para oligarki. Indonesia tergolong berhasil menstabilkan tingkat pertumbuhan ekonomi substansial selama 2 dekade terakhir. Namun kemajuan ini harus dibayar dengan harga yang mahal. Perampasan lahan dan sengketa tanah telah menjadi kenyataan pahit
bagi banyak kelompok masyarakat adat yang terusir dari rumah leluhur mereka. Setidaknya selama 10 tahun terakhir ada kurang lebih 2.900 letusan konflik agraria. Lalu tiba-tiba kita hanya dihadapkan dengan narasi sejarah yang katanya itu direvisi oleh salah satu oknum. Ya, si oknum ini nih yang bikin kayak, ini nih tanda-tanda pengen ngerusak di Indonesia gitu. Kalau bicara proses, tadi Anda menyebutkan melibatkan 100 orang sejarawan. Ya, sudah sejauh lebih. mana? Ini kan Mei, Juni, Juli, Agustus tinggal berapa bulan lagi. Iya. Anda berencana untuk merilis revisi sejarah baru di bulan Agustus. Ya, sebenarnya updated version gitu ya. Jadi ada yang ditambah mungkin, ya tergantung para sejarawan. Jadi sejarawan ada yang ditambah, ini, ada yang dikurangi nggak? Ya, belum tahu. Ya di mana dia tuh pengen untuk menulis ulang sejarah Indonesia yang dilakukan oleh Bapak FZ. Siapa tuh FZ? Nah, itu yang salah satu inisiator ya. Sebenarnya nggak cuma dia dong sebenarnya. Ada orang-orang di belakangnya, cuman orang itulah yang bikin gedek negara kita kepada dia gitu. Yang katanya sudah mencapai 70% dan sedang disiapkan untuk uji publik dalam beberapa pekan ke depan. Gue kasih tahu bentuk dari nanti prakteknya. Yang pertama dalam bentuk buku. Yang kedua penerapan secara langsung oleh para guru dengan atas nama adalah kebijakan. Gue sih berharapnya kepada Bapak Mendikdasmen yang gue sangat hormati. Kalau misalkan itu benar-benar lepas dari bagian situ, well itu akan menjadi sakit hati yang terberat. Fun fact-nya, jika itu benar-benar lepas, oh anjir, itu hancur sumpah. Sebuah sejarah bisa hilang. Dan takutnya generasi setelah gua, mau dari generasi X, generasi Y, ya apapun itulah pokoknya, itu akan merasakan kayak, oh ternyata ada nama negara Indonesia. Mau kayak gitu apa caranya? Gue sih nggak mau kalau misalkan ternyata setelah gue nggak tahu apa itu negara Indonesia, dia tidak tahu pahlawannya, dia tidak tahu nilai-nilai sejarahnya, nilai perjuangan, habis itu hikmah yang bisa didapatkan gitu loh. Jika ini aja dibatasin gitu. Dan bahkan jujur aja, ini gue pakai nilai pribadi dulu ya sebagai subjektivitas gue. Gue aja baru tahu ada beberapa sejarah di masa lalu di Indonesia itu beberapa yang sudah direvisi. Sebut saja kayak perang-perang yang ada antara kerajaan di Jawa sama kerajaan yang ada di sekitarnya gitu. Ternyata ada nama-namanya gitu. Ternyata harusnya itu sebagai nilai nilai pendidikan yang harusnya ditanamkan dari kecil gitu loh. Supaya pada saat besar dia tuh bisa tahu, oh ternyata penyebab dari perang ini apa gitu. Gue pun sampai lupa gitu. Gue pernah baca bukunya. Nanti dah gue coba kalau misalkan gue ingat akan gue taruh di deskripsi YouTube atau podcast atau apapun itulah. Pokoknya akan gue cantumkan gitu nama perangnya gitu. Cuma terlepas dari itu lagi ya teman-teman. Apologies for this interruption, but we have some breaking news. Oke teman-teman yang budiman. Jadi gue pengen nyampaikan yang barusan yang pernah gue sampaikan di segmen ini. Yakni adalah ada beberapa sejarah yang dimana itu lebih kepada tidak dijelaskan secara detail. Kayak misalnya kok ada begini, kok bolong, kok apa yang gantung dan lain. Dan yakin bro, ternyata sejarah kita itu selama di sekolah sampai yang lain itu sudah disaring. Bukan cuman bukan dari Google-nya, tapi oleh oknum politik. Serius deh, sumpah, lu pada dengerin. Jadi gini deh, kalau ada yang tahu tentang sejarah detail dari PRRI atau Permesta atau pemberontakan di Sumatera, yang dimana itu lebih tepatnya Sumatera dan Sulawesi dari tahun 58 sampai 61, yang dimana para pemimpin daerah itu nuntut otonomi lebih luas karena gak srek sama kebijakan sentralistik dari Bapak Soekarno. Apakah tercantum dalam buku? Tidak. Bahkan dicapnya apa? Pengkhianat. Padahal di balik itu ada cerita kayak ekonomi, ketidakadilan, kesewenangan, bahkan rasa dikhianati. Coba, ada yang ini nggak baru tahu nggak sampai sini?
Tapi ya Allah, jangan. Ini baru satu nih. Ada yang kedua, yakni adalah DITI, yang mungkin sering dibungkus dengan kalimat kayak menolak Pancasila, mau bikin negara Islam. Udah, itu udah nggak udah bukan layaknya pembahasan lagi. Soalnya kenapa? Mereka bisa di titik itu juga karena ya ada keresahan tersendiri gitu loh dari bahasanya tuh orang yang mimpin tuh kayak lu tuh gak kayak gitu loh bahasanya gitu loh. Itu yang dirasakan. Intinya seperti itu pesan yang gue pelajarin. Jika ada yang salah, monggo silakan kalian bisa koreksi seperti itu. Dan yang ketiga adalah lu pada paham gak sih area Aceh yang dimana itu era DOM di tahun 1989 sampai 98? Apakah di sekolah itu dibahas? Apakah didetailkan pada saat kalian mempelajari dengan guru-guru kalian? Tentu saja tidak. Karena kalau misalnya kita lihat dari literaturnya, bahkan jika kita lihat dari data di lapangan, itu wajib beda banget. Karena kalau kita lihat dari data di lapangan yang itu pun harus dapat literaturnya tuh, wah itu kayaknya udah dibelek kayak gitu buku. Kita ke informasi lain, rapat kerja Komisi 10 DPR bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon diwarnai orasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Aksi orasi ini dilakukan sebagai bentuk kritik kepada Fadlizon yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal dalam tragedi kerusuhan 1998. Kita bangsa sendiri kenapa begitu berat menerima ini? Saya minta maaf. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras berorasi saat rapat kerja Komisi 10 DPR bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon. Aksi orasi ini dilakukan sebagai bentuk kritik kepada Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal dalam tragedi kerusuhan 1998. Sementara dalam ruang sidang, anggota Komisi 10 fraksi PDI Perjuangan Mercy Christie mencecar Menteri Kebudayaan Fadlizon. Anggota Dewan ini mengaku punya 3 dokumen resmi terkait kasus ini, yang salah satunya merupakan dokumen dari Tim Gabungan Pencari Fakta Pemerkosaan Massal 98. Kita biasa dengar dalam buku sekolah hanya kayak operasi menumpas separatis atau mungkin kayak ya itu pun hanya skalanya minor gitu loh, bukan mayor, itu minor gitu loh. Tapi yang kena imbas apa? Ribuan warga kena, anak kecil kena, padahal dia tidak terlibat dari area kejadian di Aceh itu sendiri dari tahun 89 sampai 98. Terus ada lagi namanya tragedi yang lebih kelam di tahun 1965 sampai 1966. Di buku sejarah mungkin bahasa kasar itu, sekali lagi mohon maaf ya, yang adalah PKI sama dengan pengkhianat. Titik. Udah. Tapi gak ada namanya cerita tentang kayak ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang dibantai tanpa proses pengadilan, guru, petani, seniman yang dicap layaknya komunis, padahal dia tidak terlibat sama sekali. Itu malah di dalam catatan buku yang sering bersebaran di sekolah. Gue lemes sumpah. Lemes anjing. Dan juga tidak hanya itu lagi. Lu pada tahu gak tragedi Talang Sari di Lampung tahun 89? Ada yang tahu? Atau deh konflik antara area Papua dan Timur Timur di tahun 2000-an. Ya dimana itu ujung-ujungnya seinget gue kayaknya terpisah gitu ya. Tapi dalam buku sejarah, ya Allah, cuman ukurannya nih ya kalau menurut para literatur, lebih para sejarawan, itu cuman yang keluar tuh cuman 35%. Itu pun bisa kurang malahan. Ini mana datanya? Aduh, tetapi ya seperti itulah. Kalau misalkan sebuah sejarah itu ditulis kalau hanya mengatasnamakan si raja itu puas, hancur sumpah. Yang ada nanti tebakan gue, dan ini juga bukan tebakan gue juga sih, analisa para pengamat yang ini adalah mungkin generasi setelah generasi Z atau generasi Alpha akan bertanya kembali, emang dulu sejarah
kemerdekaan kita itu ternyata hanya lobbying doang ya? Kalau misalnya kayak begitu gimana lo jawabnya? Ayo. Kan kita nggak tahu di masa depan bagaimana. Cuman jika itu terjadi, yang salah siapa? Ya sekarang, para pemimpin sekarang. Maka itu harus diperbaikin gitu loh. Jangan diiyain. Bahkan terakhir gue dapat updatean dari si Bapak FZ ini, si beliau lah gitu sebutnya. Katanya dia mau menulis ulang tentang sejarah tahun 98 lah, yang dimana itu fasenya Bapak sebutnya eranya Bapak beliau lah, yang bisa menguasai Indonesia itu sampai 32 tahun kurang lebih ya lu pada paham lah siapa orangnya gitu. Dan ternyata yang dihapus itu adalah kayak pembantaian, habis itu kenapa warga itu kesel terhadap pemerintah itu juga akan dihapus dan lain kayak aduh capek sumpah. Makanya jangan jadi warga Wakanda, capek kan lu. Tapi kita lanjut lagi kepada pembahasan ya. Apakah betul penulisan ini benar-benar secara objektif atau justru hanya berpotensi menjadi alat propaganda saja, yang dimana itu hanya menyediakan ruang-ruang yang bagi siapapun yang mau berkuasa, ya udah ini panggungnya, sok lu lanjutin, udah gitu doang. Atau malah pengen meriset kembali demi keuntungan yang kita tidak tahu seberapa nilainya gitu. Dan harusnya kita juga berpikir kritis nih bagian sini. Jika ada 60 keluarga yang menguasai hampir setengah tanah yang ada di negara Wakanda, lalu narasi sejarah akan mau direvisi oleh salah satu kelompok yang mengatasnamakan intelektual padahal nggak punya intelektualnya sama sekali. Bukankah ini seperti layaknya karena kita diambil, tapi kita memorinya itu diubah? Atau gue kasih gampangnya deh, lu kecuri HP nih, ya kan, di ATM bank, tapi gara-gara lu lupa ambil, HP lu diambil, lalu isi HP-nya diubah, di hard reset, di factory reset, demi si pencuri itu bisa menggunakannya, entah itu dibuat nyewa LC kek atau apa kek, ya gitu maksudnya gitu loh. Seperti itu kah gitu maksudnya? Atau gimana nih negara? Gue gak bisa ngomong sih negara sih, ini gara-gara orangnya juga gitu loh. Enggak, ini bukan masalah orangnya juga, sistemnya. Ya sistemnya, orang kelakuan sama aja. Aduh. Jadi harus dipertanyakan kembali ya teman-teman. Apa artinya sebuah merdeka kalau misalkan tanah kita sendiri saja itu dijajah oleh orang-orang kita sendiri? Apa artinya sebuah memiliki sejarah yang bagus jika ternyata akan ditulis ulang kembali untuk menutupi kejahatan-kejahatan di masa lalu? Dan bahkan penjajahan zaman now bukan lewat tentara lagi, atau meriam, atau pesawat tempur, atau apa. Tapi sekarang sudah lewat dengan kepemilikan yang jumlahnya milik oligarki saja. Dan narasi saja itu bisa dihapus, diputar, bahkan bisa menyerang kalian sendiri. Yap, ya disinilah di tengah situasi yang sudah sangat berombang-ambing, harusnya kita harus sadar betul nih, kalau kita ya bahasanya itu tidak mau kesulitan di masa depan, harusnya kita mempersiapkan diri, mengawasi, serta kalau misalkan lu menjadi orang yang menjadi layaknya man behind the gun untuk menembak target, ya silakan lu gunakan sebaik mungkin gitu. Jangan sampai anak cucu kita itu malah bertanya kembali, "Mah, Pa, Indonesia itu sebuah negara apa pemikiran?" Aduh, capek ntar lu kalau misalkan lu tiba-tiba dapat pertanyaan seperti itu, capek yang ada itu. Jadi perlu kita sadarin betul bahwa mereka yang mengambil hak kita, anak kita, ingatlah sejarah atau masa depan nanti, siap-siap kita lawan balik. Dengan cara apa? Silakan kalian menggunakan cara kalian sendiri. Contohnya gue menggunakan sebuah narasi like podcast itu sebagai tempat narasi gue untuk membangun pemikiran-pemikiran yang
bisa mengeting gitu loh, yang kayak bunyi gini lah, kayak bunyi kecilikan atau apapun itu. Dan kalau kalian seorang ekonom, silakan kalian berbisnis dengan cara yang halal, cara yang diizinkan oleh Allah atau Tuhan kalian yang kalian percayai. Asal kalian seorang aktivis, kalian bisa bersuara sekeras mungkin, jangan takut karena kalian tuh hidup cuma sekali. Jadi ya digaskan aja. Atau mungkin ternyata lu seorang seniman, ya silakan lu melakukan seni yang kalian suka gitu, entah itu gambar, nyanyi, atau mungkin yang lain-lain gitu. Pokoknya silakan bersuara, silakan lawan balik. Karena biasanya untuk zaman sekarang, kuncinya hanya satu untuk melawan, yakni adalah bersuara itu sendiri. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan kali ini. Sekali lagi ya, terima kasih, dan juga gue pribadi pun mohon maaf kalau misalkan dari beberapa penyampaian dari chapter 1, 2 sampai sekarang ada yang kurang mengenakan, ya gue pribadi mohon maaf. Dan sekali lagi juga ada beberapa segmen yang ada disclaimer-nya tapi gue lupa sampaikan karena ada keterbatasan rekaman dan kelupaan gue juga. Sianjan, tapi ya seperti itulah orang yang memperjuangkan informasikan harus sedemikian rupa gitu. Dan ini juga buat pesan bagi kalian yang mau merequest pembahasan atau mungkin mau bertukar diskusi dalam kolom komentar, ya sangat silakan sekali. Karena itu akan menjadi sebuah ekosistem yang hidup seperti layaknya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Dan mungkin gue pribadi segitu saja. Dan ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh Tan Malaka, yang dimana ini disampaikan, gue lupa nama buku apa, di salah satu bukunya tuh Kode Antara Dari Penjara ke Penjara yang lain, atau yang Madilog ya. Yang inti kalimatnya gini: kalau kamu punya sedikit ada rasa cemas terhadap negaramu, jangan sampai hilang. Karena itulah sebagai bentuk dari perjuangan kamu di masa yang akan datang nanti. Well, sekian, dan jangan lupa di follow, jangan lupa di subscribe, jangan lupa berikan komentar terbaik kalian. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya dari Angkringan Malam Season 3. Dadah semua, sampai jumpa lagi. Bye-bye.